Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Febrianti dengan NIM 22111014. Di sini saya akan menjelaskan yaitu pembelajaran menyimak dengan identifikasi kata kunci. Nah, di akhir materi pembelajaran nanti saya akan membacakan sebuah cerita. Nah, dari cerita yang saya bacakan tadi, teman-teman semua bisa menyimak dengan baik apa saja kata-kata kunci yang ada dalam sebuah cerita tersebut. Nah, teman-teman, apa sih itu menyimak? Nah, menyimak adalah proses mendengarkan, memahami, dan menginterpretasi pesan atau informasi yang disampaikan secara lisan. Menyimak tidak hanya mendengar suara, tetapi juga memproses informasi untuk memahami maknanya. Selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis menyimak. Yang pertama itu menyimak intensif, merupakan mendengarkan secara mendalam untuk memahami detail informasi. Yang kedua itu menyimak ekstensif, merupakan mendengarkan secara umum untuk memahami gambaran besar. Yang ketiga itu menyimak kritis, merupakan menilai kebenaran dan relevansi informasi. Yang keempat itu menyimak kreatif, merupakan menginspirasi imajinasi dan kreativitas dari informasi yang disimak. Selanjutnya yaitu model dan strategi menyimak. Nah, teman-teman, apa saja sih model dan strategi menyimak? Yang pertama yaitu model ekspositori, yaitu guru menjelaskan atau menceritakan kembali tertentu sementara siswa mendengarkan secara aktif. Strategi ini efektif untuk menyampaikan informasi yang membutuhkan penjelasan detail. Yang kedua itu model diskusi, yaitu melibatkan pertukaran pendapat antara siswa setelah menyimak materi tertentu. Model ini membantu meningkatkan pemahaman dan kemampuan berbicara, yaitu model audiolingual, di mana di dalam model ini menggunakan audio seperti rekaman suara atau cerita untuk melatih keterampilan mendengar. Setelah mendengar, siswa diminta menjawab pertanyaan atau menyusun ringkasan. Yang keempat yaitu model problem based learning atau PBL, di mana siswa menyimak suatu masalah yang dijelaskan guru atau sumber lain, kemudian bekerja sama dalam kelompok untuk menemukan solusinya. Yang kelima yaitu model pembelajaran kooperatif. Siswa menyimak informasi, kemudian bekerja sama dalam kelompok untuk menyelesaikan tugas atau pernyataan berdasarkan informasi yang disimak. Selanjutnya itu kita akan masuk ke identifikasi kata kunci. Nah, teman-teman tahu apa sih itu identifikasi kata kunci? Identifikasi kata kunci adalah kata atau frasa yang penting dalam sebuah teks yang mewakili ide utama atau informasi pokok. Kata kunci membantu siswa untuk memahami isi teks secara tepat, mengorganisasi informasi penting, dan meringkas teks secara efektif. Selanjutnya itu ciri-ciri identifikasi kata kunci. Nah, ciri-ciri identifikasi kata kunci yang pertama itu mengandung makna utama. Kata kunci biasanya mencerminkan ide utama atau inti pembahasan dari sebuah paragraf atau teks. Yang kedua itu sering muncul. Kata kunci sering muncul secara berulang di dalam teks karena memiliki peran penting dalam penjelasan topik. Yang ketiga itu relevan dengan topik. Kata kunci selalu terkait langsung dengan tema utama teks atau isi informasi yang disampaikan. Empat yaitu berupa istilah penting atau spesifik, biasanya berupa istilah teknis, konsep utama, atau kata yang menjadi pusat pembahasan. Yang kelima itu tidak terlalu umum. Kata kunci bukan kata umum seperti dan, atau, adalah, di, dan kata-kata yang tidak membawa makna spesifik. Yang keenam itu menjawab pertanyaan apa atau siapa. Kata kunci sering memberikan jawaban pada pertanyaan inti yang ingin dijelaskan dalam teks. Yaitu langkah-langkah identifikasi kata kunci. Nah, teman-teman tahu apa saja sih langkah-langkah identifikasi kata kunci? Yang pertama itu pahami judul teks. Baca teks secara menyeluruh untuk memahami konteks dan tujuan penulis. Yang kedua itu tentukan ide pokok. Cari kalimat utama dalam setiap paragraf. Yang ketiga itu cari informasi penting. Fokus pada informasi yang relevan dengan topik yang baik. Yang keempat yaitu perhatikan kata berulang atau teks yang ditebalkan atau miring. Pada kata yang sering muncul, tebal atau miring biasanya adalah kata kunci. 5 itu gunakan pertanyaan untuk memandu, seperti apa yang dibahas, mengapa hal ini penting, bagaimana proses terjadi, dan apa dampaknya. Yang keenam yaitu eliminasi kata yang penting.
Abaikan kata-kata umum seperti yang, itu, dan, atau kecuali mereka merupakan bagian penting dari istilah teknis. Berikutnya itu strategi identifikasi kata kunci. Nah, apa saja sih teman-teman strategi identifikasi kata kunci? Yang pertama itu baca dan pahami judul. Judul seringkali mengandung kata kunci utama. Yang kedua itu cari ide pokok dalam paragraf. Identifikasi kalimat utama atau ide pokok di setiap paragraf. Yang ketiga itu tandai kata-kata penting. Gunakan alat bantu seperti stabilo untuk menandai istilah, kata atau frasa yang relevan. Yang keempat itu perhatikan kata yang diulang. Kata yang sering muncul biasanya memiliki hubungan dengan tema baik. Saya akan membacakan sebuah cerita. Nah, dari cerita yang saya bacakan tadi, teman-teman bisa menebak apa saja kata-kata kunci dari cerita tersebut. Ceritanya itu cerita Mimi Berani. Di sebuah hutan kecil, tinggallah seekor tikus bernama Mimi. Mimi terkenal sebagai tikus pemalu yang takut pada apapun, termasuk bayangannya sendiri. Teman-temannya sering berkata, "Mimi, kamu harus belajar berani." Tetapi Mimi hanya tersenyum kecil dan berlindung di balik daun. Suatu hari ketika semua hewan sedang berkumpul di tepi sungai, mereka mendengar suara kucing besar mengaum di kejauhan. Semua hewan gemetar ketakutan dan bersembunyi di balik pohon kecuali Mimi. Mimi berpikir, jika aku tidak melakukan sesuatu, kucing itu akan datang ke sini lagi dan membuat masalah. Dengan kaki kecilnya, ia berjalan pelan-pelan mendekati suara itu. Hatinya berdebar-debar, tetapi ia ingat kata teman-temannya. "Mimi, kamu harus belajar berani." Ketika Mimi tiba di tempat kucing itu, ia melihat kucing itu tersebut terjebak di balik semak berduri. Itu mengaum bukan karena marah, tapi karena kesakitan. Dengan hati-hati Mimi berkata, "Jangan khawatir, aku akan membantumu." Dengan gigi kecilnya, Mimi menggigit ranting-ranting berduri dan membebaskan kucing itu. Kucing itu sangat berterima kasih dan berkata, "Mimi, kamu sangat berani dan baik hati. Aku tidak akan mengganggu teman-temanmu lagi." Mimi kembali ke tepi sungai dan menceritakan apa yang terjadi. Teman-temannya bersorak bergembira. Sejak hari itu Mimi tidak lagi disebut pemalu, tetapi Mimi yang pemberani. Nah, dari cerita yang saya bacakan tadi, apakah teman-teman bisa menyimak apa saja kata kunci dari cerita Mimi tersebut? Nah, kata kunci dari cerita tersebut itu ada Mimi, tikus pemalu, hutan kecil, teman-teman, kucing besar, keberanian, suara auman, semak berduri, pertolongan, rasa terima kasih, pemberani, kerjasama, masalah, solusi, perubahan diri, dan keberanian melawan rasa takut. Teman, di video ini saya juga memberikan beberapa pertanyaan soal terkait dengan materi pembelajaran kita, yaitu menyimak dengan identifikasi kata kunci. Nah, dari soal kuis itu teman-teman bisa menjawab pertanyaan yang telah disediakan. Nah, teman-teman, mungkin hanya itu penjelasan di video ini tentang pembelajaran menyimak dengan identifikasi kata kunci. Semoga di video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua dan membantu dalam proses belajar mengajar teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.